anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak sekolah minggu yang cerdas. Tentu dong, anak-anak Tuhan itu hebat sekali, Mbak. Iya, kita perkenalkan pada pagi hari ini saya Mbak Bunda Pami, gitar Mas Cahyo dan Kak Nunu. Iya. Ingin bersama-sama mengajak adik-adik untuk sekolah minggu bersama. Sama-sama. Coba kita sapa dulu adik-adik Mbak Nunu. Iya. Yang Monggo, dari mana? Sapa dulu. Yang dari Pucang Sawit yang jauh sendiri. Oh ya, selamat pagi. Pagi. Terus dari Ngasinan. Oh ya, dari Ngasinan. Selamat pagi. Adik-adik. Dari mana lagi, Mbak? Panggung Rejo. Oh, iya, Ya, Panggung Rejo. Rejo. Selamat pagi. Yang terakhir Dari Moresan. oh iya, Moresan. Selamat pagi semua. Semuanya. Oke, kita mulai ya Mbak Nunu. Pada pagi hari ini sekolah minggunya kita pujikan nama Tuhan dari terbit matahari. Monggo Mas Cahyo. Bergerak ya, semua semangat. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, itu tadi sebagai lagu pembukaan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Nunu. Iya. Monggo Mbak Nunu. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh kembali Tuhan bersekolah minggu, walaupun masih online Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami, pimpin dan berkati kami dari awal hingga akhirnya nanti, boleh dalam keadaan selamat dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mbak Nunu, di dalam Mazmur 127 itu ada tulisan nyanyian ziarah. Nah, kita coba terangkan, Kak, ziarah itu maksudnya mendaki ya. Jadi pada saat itu orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang akan ke Yerusalem itu harus mendaki. Maka Raja Daud menulis dengan lagu ziarah. Itu artinya mereka mau naik ke Yerusalem dengan memuji nama Tuhan. Dengan mendaki. Nah, pada pagi hari ini Mbak Nunu, kita juga akan mendaki gunung ya. Oke Mbak Pami, ya Dengan kita pujian apa? Kudaki-daki. Iya, kudaki-daki gunung. Seperti orang-orang di Yahudi mendaki di Yerusalem, kita juga ikut mendaki gunung. Yuk. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hitam membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada.
dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, setelah kita mendaki-daki, kita menyiapkan hati kita, Mbak. Oh iya, untuk apa Mbak Nunu? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, siapkan hati, telinga, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita sekolah minggu pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Mas Bayu nggih. Iya. Oke, monggo. Tapi sebelumnya kita akan pujikan, Ya, baca kitab suci kitab sebelum suci. mendengarkan ya. Baca kitab suci itu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Monggo Mas Bayu, firman Tuhan. Oke ya, itu aja. Ya, nanti barangnya dikirim. Ya. Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Kok gelap gini ya? Klik, jadi terang. Iya. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Ayo. Dari mana ini? Dari Ngoresan ada? Dari Ngasinan ada? Dari Pucang Sawit? Dari Panggung-Rejo? Dari mana lagi? Dari ujung sana? Dari ujung sini? Ya, halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Immanuel. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Bayu. Hari ini kita akan belajar sedikit, ya, belajar tentang seorang tokoh yang luar biasa. Tokoh ini temannya Pak Alexander Graham Bell. Ya, Pak Alexander tadi kan yang menemukan telepon yang sekarang jadi berevolusi menjadi HP seperti ini. Kalau dulu telepon kan gede, ya, harus pakai kabel. Nah, sekarang sudah jadi HP, nggak pakai kabel, bisa dibawa kemana saja. Nah, Kak Bayu pagi hari ini akan bercerita tentang seseorang yang luar biasa juga. Namanya Thomas Alva Edison. Siapakah dia itu? Siapakah Pak Thomas ini? Nah, tapi sebelumnya Kak Bayu pengen tanya, pernah mengalami mati lampu di rumah? Tiba-tiba listrik mati. Pet. Apalagi kalau malam. Gimana rasanya? Gelap. Takut. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jalan takut kesandung. Jalan harus pakai raba-raba gini. Takut nabrak. Ya. Itu kalau kita ngalami mati listrik. Kalau listrik nggak ada,
Kalau listriknya udah nyala, biar. Nah, kita bisa lihat lagi. Tapi pada zaman dahulu, ketika listrik sudah diciptakan, teman-teman kita zaman dahulu belum bisa mengalami apa yang seperti kita sekarang. Lampu ada di mana-mana. Kalau malam terang semuanya, nggak ada yang gelap. Sekarang lampu itu ada di mana-mana. Dulu belum ada lampu. Kalau malam ya masih gelap. Walaupun sudah ada listrik, tapi belum ada lampu. Nah, saat itu ada seseorang yang berusaha mencari sesuatu, membuat sesuatu yang bisa menerangi pada waktu malam. Tidak perlu lilin lagi. Kalau lilin harus dijaga supaya ketika lilinnya sudah habis, apinya tidak menjadi besar dan membakar rumah. Listrik sudah ada waktu itu. Maka waktu itu ada yang namanya Pak Thomas Alva Edison. Pak Thomas ini yang menemukan lampu pijar. Ya, lampu pijar. Lampunya itu bentuknya kayak buah labu. Ya, mungkin anak-anak zaman sekarang belum pernah lihat. Tapi waktu Pak Bayu masih kecil banyak itu. Baru 10 tahun terakhir ini lampu pijar ini digantikan oleh lampu LED. Ya. Nah, agar kita bisa mengalami apa yang terjadi waktu itu, apa yang dialami Pak Thomas Alva Edison. Pak Thomas ini luar biasa. Dia salah satu seseorang yang penting bagi peradaban umat manusia. Banyak penemuan-penemuannya yang dia lakukan bersama timnya dengan teman-temannya itu yang menjadi pondasi kehidupan kita saat ini. Pak Thomas ini lahir di Milan, Ohio, Amerika pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Wah, udah lama banget ya. Ya. Semasa hidupnya dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses dan penemu berbagai benda penting yang kita nikmati sekarang ini. Nah, salah satu tadi lampu pijar tadi. Ya. Dengan lampu pijarnya, dengan energi listrik yang sudah ada, kita bisa belajar, kita bisa menerangi malam menjadi seperti siang. Nah, Pak Thomas Alva Edison ini pada waktu kecil, ini gambarnya, itu dia dibilang bodoh oleh guru dan teman-teman sekolahnya. Dia waktu sekolah zaman kecil itu tidak mampu mengerjakan menulis, membaca, dia sangat sulit. Tapi dia senang utak-atik. Teman-temannya bahkan gurunya pun hampir menyerah mengajari Pak Thomas Alva Edison ini. Dia hampir-hampir dikeluarkan dari sekolahnya. Bahkan sudah dikeluarkan karena nilainya jeblok terus, merah semua. Kalau rapot ya zaman sekarang rapot merah membara atau tidak tuntas kalau sekarang. Nah, dia berpindah-pindah sekolah dan dia keluar masuk sekolah karena ya gurunya itu sudah menyerah, gak mau mengajari dia lagi karena mereka anggap bahwa Thomas Alva Edison kecil ini bodoh. Nah, ibunya Pak Thomas Alva Edison ini Bu Nancy Matthews Elliot ini memutuskan untuk mengajar Pak Thomas Alva Edison sendiri, homeschooling. Nah, kalau istilah zaman sekarang, diajari di rumah, belajar dengan ibu.
Kebetulan Bu Nancy ini juga seorang guru. Nah, Bu Nancy sangat mengenal anaknya ini seperti apa. Di tangan Bu Nancy, Pak Thomas Alva Edison ini bagaikan anak panah di tangan pahlawan. Wah, siap untuk melesat ke depan ketika dilepaskan. Nah, Thomas Alva Edison tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang jenius, pintar. Dia menemukan benda-benda penting yang digunakan kita sekarang, seperti telegraf. Telegraf itu temannya telepon. Kalau telepon itu suara, telegraf itu cetak, ya, diketik, dikirim. Kemudian dia juga menemukan tadi lampu pijar tadi. Selain itu juga dia menemukan proyektor, ya, proyektor untuk memproyeksikan gambar, menampilkan gambar di layar. Nah, sehingga ketika dia dewasa, dia tumbuh menjadi orang yang sukses. Dia bahkan membuat sebuah perusahaan yang khusus, ya, khusus meneliti hal-hal yang baru, khusus menemukan hal-hal yang baru, membuat laboratorium dan usaha untuk itu, sehingga dia menjadi salah satu orang yang memegang hak paten paling banyak di dunia ini. Nah, anak-anak, kadang kalau kita sudah sukses, apalagi sukses seperti Pak Thomas Alva Edison tadi, punya perusahaan, punya penemuan yang banyak, menjadi orang yang penting karena menemukan hal yang luar biasa, kita lantas menjadi sombong. Tapi tidak, Pak Thomas Alva Edison ini tidak sombong. Dia tetap rendah hati karena dia sadar kalau kehebatan, kekayaan, terkenalnya dia itu bukan hasil karya dia sendiri, bukan karena dia sendiri, tapi dia sadar bahwa ibunya juga terlibat di sana, mengajari dia sejak kecil. Dia juga sadar bahwa dia punya teman-teman yang luar biasa, dia punya tim, dia punya karyawan yang luar biasa juga, yang mau bekerja siang malam demi menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, Pak Thomas Alva Edison ini juga terkenal dengan kata-kata mutiaranya. Salah satunya yang berbunyi demikian. Coba dengarkan baik-baik. Kualitas diri Anda dinilai dari bagaimana Anda, bukan yang Anda miliki. Apa artinya ini? Nah, anak-anak, artinya kalau dirimu itu dinilai dari sikapmu, dinilai dari pembawaanmu, pergaulanmu dengan orang lain, dengan orang tua, dengan teman, dengan adik, dengan kakak, dengan semua orang. Bukan dari apa yang kamu miliki, bukan karena kamu punya mobil, bukan karena kamu punya rumah yang megah, bukan karena kamu punya HP yang paling canggih, tapi bagaimana dengan sikapmu bergaul dengan semua orang. Ya, jadi mari kita belajar seperti Pak Thomas Alva Edison ini. Kalau kita itu hebat, kita itu luar biasa, dan kita pasti akan menjadi luar biasa karena kita anak-anak Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa pula. Bahwa kita menjadi hebat itu bukan karena kita sendiri, tapi karena ada orang-orang yang hebat juga di sekeliling kita yang mendukung kita.
Karena Tuhan yang mengaruniakan bakat, talenta, dan kemampuan untuk kita. Mazmur 127 berkata, yuk kita baca sama-sama ya. Mazmur 127, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 127 ini digubah oleh Raja Daud untuk anaknya Salomo. Dalam Mazmur 127 ini Raja Daud menasehati putranya bahwa Tuhan itu sang perancang atau arsitektur dan perencana suatu bangunan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak manusia. Dan Salomo juga mengatakan, Daud juga mengatakan bahwa Tuhan sudah menyiapkan kita, anak-anak. Kita ini punya potensi, punya kekuatan yang luar biasa kalau kita mau belajar, kita mau turut pada orang tua. Karena hanya dengan orang tua kita akan dipersiapkan dengan luar biasa. Orang tua kita itu pasti berusaha mendidik anak-anaknya dengan sebaiknya, sebaik-baiknya. Sekolah cari yang paling bagus, mau cari apapun juga, mau memberikan apapun juga yang paling bagus untuk anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya nanti akan menjadi anak-anak yang luar biasa pula. Nah, sebagai nats kita adalah Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, anak-anak kalian itu sebagai anak panah yang siap dilepaskan. Dilepaskannya kapan? Pada saat kalian sudah siap, sudah dewasa. Dan ketika dilepaskan, kalian akan menjadi luar biasa, memberi dampak yang luar biasa bagi lingkunganmu, bagi dunia ini. Dan Tuhan sudah siapkan itu semua untuk kamu. Yuk kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk terus rendah hati, ajar kami untuk terus mengingat bahwa Engkaulah yang mempunyai segala sesuatu di dunia ini. Ajar kami untuk terus mengingat pula bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Siapkan kami Tuhan menjadi anak-anak panah-Mu yang luar biasa, anak-anak panah yang ketika dilepaskan nanti memberi dampak, memberi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa bagi orang tua kami, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya Engkau juga memampukan mereka untuk mendidik kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang elok di mata-Mu, anak-anak yang elok juga di mata manusia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sekian dulu dari Kak Bayu. Kita ketemu lagi dan jadilah anak panah yang luar biasa. Ya. Gimana Mbak tadi firmannya? Wah, Yang bagus sekali ya Mbak. Iya. Kita dituntut untuk belajar sungguh-sungguh seperti Thomas Alva Edison. Dia meskipun orang yang sebelumnya tidak dipandang, tapi Tuhan mampukan, Tuhan beri kehebatan, kepandaian. Iya. Begitu juga anak-anak Tuhan ya, juga Iya. harus hebat. Rajin, iya. Harus kayak- bisa menunjukkan. Kalau Thomas Alva Edison bisa bisa memberikan temuan-temuannya yang hebat. Adik-adik juga harus hebat seperti Thomas Alva Edison, tetapi dengan syarat harus mau belajar sungguh-sungguh dan bekerja keras. Dan yang terakhir yang tidak boleh dikesampingkan yaitu berdoa. Doa, Karena itu yang Tuhan penting. akan menyertai dan Iya. akan memberi kehebatan. Oke, itu. Mari ya, Mbak, kita mau pujikan lagi buat firman Tuhan. Oh, Apa ya? Mbak? Kita mau pujikan rukun cinta. Iya, supaya tidak sombong. Kita rendah hati meskipun pandai, kita tetap rendah hati ya Mbak. Iya, Nunuk. Mbak. Oke. Boleh bergerak ya adik-adik. Semangat. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, sebelum kita akan aktivitas, kita akan tutup dulu dengan Iya. doa ya Mbak Nunuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memahami bahwa Engkaulah yang memberi kehebatan kepada kami, bukan karena kami yang hebat, tapi hanya karena anugerah-Mu, hanya karena berkat-Mu kami boleh menjadi anak-anak yang mampu, anak-anak yang hebat. Itu semua anugerah dari Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk dapat rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan diri meskipun kami bisa. Ajari kami ya Bapak untuk senantiasa merendahkan hati kami seperti yang Engkau kehendaki. Pada pagi hari ini kami juga berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu Mbak Nunuk. Aktivitas pada Mbak? pagi hari ini Iya. ya, kita harus bisa menciptakan benda-benda. Seperti Thomas Alva Edison juga mampu menciptakan sesuatu karya yang terbaik, yaitu lampu pijar, proyektor, terus bisa dibaca lagi. Nah, sekarang aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mencoba membuat
telepon mainan. Iya, telepon mainan. Iya. Dari apa, Mbak? Bisa dari kaleng, dari gelas aqua yang Ya. cup itu Mbak Nunu. Ya. Itu bahannya tolong Mas Andul. Ya. Ya, ini kita akan membuat telepon mainan, alat komunikasi jarak jauh. Nah, sekarang enggak pakai telepon ya bisa, tapi pakai HP lebih Iya. canggih. Kita Sekarang akan lebih mencoba. Coba Mbak Nunu. Alatnya ini seperti ini. Bunda pamit cari yang mudah saja. Gelas aqua yang sudah tidak dipakai. Kita lubang di sini dua-duanya ya. Kita lubang. Setelah itu kita pakai benang. Benang boleh, kenur boleh. Benangnya boleh terserah macam-macam. Kemudian juga ini lidi atau tusuk gigi boleh ya. Caranya ini kita lubang di tengahnya ini. Nah, kita lubang dua-duanya ya, kita lubang. Setelah dilubang, kita ambil benang. Ya. Kita masukkan benangnya di dalam lubang yang sudah kita buat. Aduh, kira ketok iki Mbak Nunu. Bentar. Nah, kita masukkan benangnya. Patwe wis ora patek ini Mbak Nini. Enggak patek jelas. Nah, ini setelah itu kita bikin kita ikat di itu lidi atau tusuk gigi tadi. Panjang benangnya terserah yang kalian kehendaki ya. Kalau mau jauh ya bikin yang panjang, kalau mau dekat ya bikin yang pendek, terserah adik-adik. Nah, ini seperti ini. Terus kita sepanjang kira-kira sampai Mbak Nunu aja. Ya, nanti kita coba. Oke. Nah. Ini kita masukkan sini yang satu. Harus sabar ini ya. Nggak usah kesusu. Nanti ini dibuat untuk absen adik-adik. Harus disertakan hasil karyanya, boleh dari kaleng, boleh dari bekas gelas aqua ini. Terus dari apa lagi ya Mbak Nunu kira-kira ya yang bisa dipakai ini? Kayaknya Apa ya selain kaleng ini? kaleng susu sama ini kayaknya. Iya ya. Itu boleh yang botol itu juga boleh tapi dipotong ya, bisa juga dijadikan seperti ini. Nah, sudah jadi. Kita coba yuk Mbak Ninu. Kita coba Mbak Nunu. Nah, adik-adik boleh coba. Ayo. Halo, halo. Halo. Mbak. Halo. Halo. Dengar sekali. Dengar karena pakai mic ya. Nah, nanti adik-adik boleh dicoba ya. Nanti hasilnya ini difoto dikirimkan sebagai absen. Itu ya aktivitasnya mudah sekali ya. Oke Mbak Nunu, kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dengan apa? Pujian. Oh iya, dengan Pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, Semangat. lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya lebih tinggi kasih Yesusku.
sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segala. Loncat ya, kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, Selamat hari Minggu, sampai iya, jumpa. sampai jumpa minggu depan. Iya. Bye-bye sekalian. Tuhan memberkati. Tinggi-tingginya lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.